Masyarul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang kali ini saya terjemahkan ya dari kitab Bahjatun Nazirin agar kebermanfaatannya bisa kita lihat juga untuk kita baca. Hadis yang ke-123 di kitab Riyadhus Shalihin, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala man ghada ila al-masjid. Man ghada, barang siapa yang pergi ya. Ghada itu adalah pergi di waktu pagi hari ya, atau ghadawatan sebelum waktu duhur ya. Auraha, ataupun perginya pada sore hari. A'addallahu lahu, maka Allah akan menyediakan untuknya fil jannati, di surga, nuzulan, yaitu jamuan. Nuzulan itu adalah jamuan orang-orang yang ketika ada tamu maka diberikan jamuan. Ini namanya adalah nuzulan. Kullama, ketika ghada auraha, ketika ia itu berangkat ataupun pergi. Masyarul hadirin rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahul Bukhari wal Muslim ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Masyarul hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah Allah akan ya menghitung semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba tadi. Walaupun amalan itu adalah amalan yang paling ringan. Kita membahas tentang amalan yang sederhana yang Allah berikan ya pahala yang sangat luar biasa. Yang diantaranya adalah barang siapa yang pergi ke masjid, baik itu pada waktu pagi hari atau sore hari, maka Allah akan memberikan dia jamuan ya ketika dia itu pergi sampai dia itu pulang. Karena dikatakan bahwa di dalam masjid atau di masjid itu adalah tempat di mana ya, inna zawarullah fil ardi al masajid. Rumah-rumah Allah di muka bumi ini adalah masjid. Ketika kita pergi ke masjid, berarti kita berkunjung ya ke rumah Allah. Ya, ini adalah rumah Allah. Jadi kita berkunjung ke rumah Allah. Selanjutnya apa yang diberikan oleh Allah, yaitu nuzulan ya, yaitu jamuan ketika nanti di surga. Maka Allah akan menghitung setiap amalan yang kita lakukan, termasuk juga kebaikan di masjid ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah ya, maka Allah akan melihatnya sebagai kebaikan dan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam hadis yang lain disebutkan, man dhahaba ilal masjid la yanhazuhu illa shalah kataba lahu mumsyatun fi dhihabihi wa iyabihi. Barang siapa yang pergi ke masjid karena untuk sholat, maka dicatat pahala setiap langkah ketika dia pergi dan juga ketika dia pulang, sampai dia pulang. Bi kulli khutwatin hasanah, dan setiap langkah maka Allah akan menulisnya sebuah kebaikan. Nah, hadis ini mengajak kita untuk agar muhafadzah ala sholatil jamaah, untuk selalu mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Ada yang mengatakan sholat jamaah itu ya, wajib. Fadlul muhafadhi ala sholatil jamaah. Baik. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah lagi. Qala Rasulullah, ya nisa al muslimat, wahai wanita
wanita muslimat, ya. La tahqiranna, maka ketika Rasul menyebutkan nisa'al muslimat, ini sebenarnya tidak hanya pada orang perempuan saja, tapi juga pada laki-laki, ya. Karena hubungannya adalah hubungan sosial, seperti itu, ya. Kenapa kok dikatakan nisaul muslimat, wanita-wanita muslimat? Karena kaitannya nanti ini adalah kaitannya dengan tetangga. Maka biasanya orang yang sering berinteraksi dengan tetangga itu adalah wanita-wanita, mungkin pinjam barang-barangnya ataupun mungkin ada komunikasi yang lainnya. La tahqiranna, janganlah engkau itu meremehkan, ya. Jaratun, ya, tetangga, maka janganlah engkau itu meremehkan tetangganya, li jaratiha, untuk memberikan kepadanya, ya, sesuatu, walau firsinashad, walau firsinashad, ya, walaupun hanya daging yang ada pada kaki kambing atau ghanam, ya, walaupun itu sangat kecil. Artinya gini, daging yang ada di kaki itu biasanya adalah sangat kecil. Nah, kalau firsin itu adalah bentuk daging yang ada di kuku kambing, ya. Walau firsina syad, walaupun hanya berupa kaki, ujung kaki atau daging yang ada di ujung kakinya kambing. Wahai para muslimat, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian kepada tetangganya walaupun hanya berupa kaki ujung kambing. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di hadis ini, ya, kita diajarkan untuk yang pertama adalah memberikan sesuatu kepada tetangga kita, saling memberikan hadiah, ya. Di dalam hadis yang lain dijelaskan juga ketika kita membuat, ya, masakan, maka diminta untuk memperbanyak kuahnya, ya, walaupun di situ sedikit untuk dagingnya itu, tapi kita perbanyak kuahnya agar bisa merata ke tetangganya, ya, seperti itu. Jadi ada idza tabakhta marqah fa'akthir ma'uha wa ta'ahad jiranik, yaitu kita ketika memasak kuah perbanyaklah airnya, lalu bagikanlah kepada tetanggamu. Ini adalah al-hathu ala al-hadiyah. Kita saling memberikan hadiah. Disebutkan juga di dalam maqalah tahadu tahabu, ya. Berikanlah hadiah, niscaya engkau akan saling mencintai, ya. Maka sebagai, ya, anggota daripada tetangga, kita harus berperilaku baik terhadap tetangga, termasuk juga memberikan sesuatu yang mungkin itu dianggap kecil. Sesuatu daging yang ada di kuku itu sangat remeh, sangat kecil. Nah, Rasulullah memerintahkan untuk itu walaupun sangat kecil, memberikan sedekah. Bahkan orang yang meninggal itu kalaupun dia mau bisa kembali lagi untuk mengejarkan kebaikan di muka bumi, maka dia meminta untuk melakukan sedekah. Nah, inilah kehebatannya sedekah. La tastaghiranna au tastaqilanna. Janganlah menganggap remeh, janganlah menganggap kecil, ya. Janganlah menganggap nilai rendah, ya, pada sesuatu pemberian. Walau firsinusyad, walaupun tulang yang hanya memiliki sedikit daging saja. Ya, tadi sudah saya sebutkan mengapa Rasulullah menyebutkan wanita, karena pada dasarnya wanita itu yang biasanya sering berinteraksi dengan tetangganya. Nah, ini adalah anjuran kita untuk berperilaku an-nahyu 'anisyah wal bakhl, yaitu agar kita tidak memiliki sifat kikir dan juga sifat bakhil, al-bukhl. Lalu yang ketiga adalah istihbabut tawasul bainal muslimin wa bi khassal jiran. Hendaknya kita, Islam itu
memperhatikan at-tawasul, yaitu hubungan ya bainal muslimin, ya antara muslim wa bi khassah, dan terutama adalah tetangga, hubungan baik antara tetangga ya. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan mazala Jibril yusini bil jari, ya, Jibril terus-terus berwasiat kepadaku hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu, tentang tetangga itu sampai aku kira bahwa tetangga itu memiliki hak waris ya. Saking apanya ya, saking perhatiannya ya Islam terhadap tetangga itu. Maka di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan juga kita hendaknya mencari tetangga terlebih dahulu ya. Ad-dar qoblal jar, al-jaru qoblal dar ya. Tetangga dulu sebelum rumah. Artinya sebelum kita mendirikan rumah ataupun lingkungan kita, ataupun kita akan menetap di suatu tempat, maka kita harus mencari terlebih dahulu informasi tentang tetangga-tetangganya. Apakah tetangganya baik? Nah, kalau baik, oke, ya kita bisa di sana. Kalaupun ya kita di sana itu menjadikan suasana menjadi baik, ya. Jadi kalaupun misalnya di tetangganya itu tidak terlalu baik, tapi kita tidak akan terpengaruh, maka lebih baik ya kita masuk ke situ untuk berdakwah. Dikatakan, saya katakan tadi bahwa al-jaru tetangga qoblal dar, sebelum rumah. Artinya pentingnya kita mencari tetangga sebelum kita menempati sebuah rumah. Agar apa? Ya kemungkinan kita tidak akan terpengaruh dengan tetangga itu ketika tetangga itu jelek. Ya, kita sudah tahu seluk-beluknya. Ya, tapi ketika tetangga itu baik, nah, itu merupakan rahmat, merupakan hadiah dari Allah untuk kita, maka kita perlu bersyukur dan kita memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk mereka. Dikatakan tahadu tahabu, berikanlah hadiah maka engkau akan mencintai satu sama lainnya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.